Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada anak-anak, Bapak akan menjelaskan melalui video ini materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kelas 10 jurusan MIPA dan IPS semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Bersama Bapak sendiri yaitu Gulam Zikri Oktaviansah. Sebelumnya, waktu SMP pernah Anda pelajari materi ini berkaitan dengan pelajaran SBDP, sedangkan untuk SMA dipisahkan dengan seni budayanya bergabung menjadi mata pelajaran PKWU istilahnya. Untuk itu, mari saksikan video ini dan simak materi yang akan Bapak sampaikan. Sebagai pendahuluan, bahwasanya materi pembelajaran PKWU itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek kerajinan. Yang kedua, aspek rekayasa. Yang ketiga, aspek pengolahan. Dan yang keempat, aspek budidaya. Untuk satu semester, biasanya kita hanya mengambil satu aspek saja. Dan kali ini Bapak akan mengambil semester ganjil ini, yaitu aspek kerajinan. Aspek kerajinan memiliki beberapa materi yang Bapak jabarkan melalui peta. Yang pertama dengan judul Wirausaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Nalanda. Nanti akan kita pelajari kerajinan apa saja dengan inspirasi budaya Nalanda. Ada 6. Yang pertama, karakteristik kewirausahaan, perencanaan usaha kerajinan, perancangan dan produksi kerajinan, penghitungan biaya produksi kerajinan, pemasaran langsung kerajinan, dan terakhir, evaluasi hasil kegiatan pembelajaran wirausaha kerajinan tersebut. Jadi ke-6 submateri ini akan kita bahas dalam satu semester nantinya. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan membahas pertemuan pertama kita mengenai karakteristik kewirausahaan. Mari kita saksikan. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya Nalanda. Materi kita yaitu karakteristik kewirausahaan. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu kompetensi dasar 3.1. Kompetensi dasar memahami karakteristik kewirausahaan. Misalnya, berorientasi ke masa depan dan berani mengambil risiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Tujuan pembelajarannya, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, Bapak harap peserta didik dapat pertama memahami karakteristik kewirausahaan. Misalnya, berorientasi ke masa depan dan berani mengambil risiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Kedua, memahami faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Yang ketiga, menerapkan sikap percaya diri. Menerapkan sikap berorientasikan tugas dan hasil. Menerapkan sikap berani mengambil risiko. Menerapkan sikap kepemimpinan. Menerapkan sikap keorisinalitas atau keaslian. Menerapkan sikap berorientasi ke masa depan. Baik, Bapak akan jelaskan apa itu pengertian wirausaha. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar istilah ini, ya. Saya jabarkan. Yang pertama, menurut asal katanya terdiri atas kata wira dan usaha. Wira itu artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, bahwasanya wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat
mengenali produk baru, menentukan cara reproduksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Sedangkan pelaku wirausaha dikenal juga dengan istilah wirausahawan, atau istilah kerennya adalah entrepreneur, yaitu seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Dapat juga diartikan sebagai seseorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Kewirausahaan tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961/Cap/M/1965 bahwasanya semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi, pengertian kewirausahaan secara luas itu menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Pembinaan. Kemudian, entrepreneurship itu sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif, dan inovatif. Berikutnya, adapun sifat-sifat seorang wirausahawan yang sukses. Yang pertama, percaya diri, dalam arti bahwa sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Berikutnya, berorientasikan tugas dan hasil. Artinya, orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba atau keuntungan, ketekunan, dan kerja keras. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Bahwasanya berani mengambil risiko adalah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain. Dan sebab itu, seorang wirausahawan harus mempelajarinya dan berani menantangnya. Berikutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu sikap yang dimiliki seorang pemimpin dengan visi yang jelas, integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar, mampu memotivasi orang lain, serta melakukannya tugasnya dengan berlaku secara adil. Yang berikutnya, keorisinalitas atau keaslian. Artinya, ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan itu asli, diperoleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif, serta melihat peluang yang ada. Terakhir, berorientasi ke masa depan. Artinya, masa depan tersebut memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Seorang wirausahawan harus berani melihat peluang tersebut dan tantangan, tidak hanya saat ini, melainkan juga masa depan. Baik, berikutnya, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Memulai sesuatu itu yang baru pastilah tidak mudah. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil resiko. Gagal dalam melakukan adalah suatu hal, bagian dari proses kesuksesan yang tertunda. Jika kamu mencoba wirausaha dalam suatu bidang, lalu gagal, kamu tidak perlu berkecil hati dan putus asa. Coba dan coba terus. Tentu sebelum memulai berwirausaha, Anda harus membuat perhitungan dan perencanaan yang matang.
Terus selanjutnya evaluasi tentang pelajaran ini. Jadi Bapak akan menugaskan Anda semua, yaitu silakan dibaca ini. Tugas 1 individu, tugas pertama. Jadi silakan amati lingkungan sekitarmu. Bisa Anda cari informasi dari buku, koran, majalah, atau internet. Seorang tokoh, entrepreneur, atau wirausahawan yang di bidang kerajinan yang sukses. Kemudian pelajari kisah suksesnya dan tuliskan hal apa saja yang membuat wirausahawan tersebut berhasil berdasarkan kisah suksesnya. Sebagai petunjuk, soal dan jawaban ditulis di kertas, tulis nama lengkap Anda, tanggal pengerjaan, serta kelas masing-masing. Kemudian ada foto, serta upload atau unggah ke alamat email gulambio.pkwu@gmail.com. Kemudian tugas dikumpulkan, Bapak kasih waktu atau tempo 2 minggu paling lambat setelah materi ini ditonton atau dibagikan, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2020. Mohon dengan sangat, tugas ini bersifat wajib dan wajib dikerjakan karena termasuk penilaian yang akan direkap selama 1 semester nantinya. Demikian anak-anak, materi yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan Anda. Akhir kata, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.